Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wulandari, nomor BP 200102 1024, kelas 1A D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang cara bersuci atau tahara menurut Rasulullah. Yang pertama, pengertian tahara. Tahara diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata ya toro, artinya suci atau bersih. Menurut istilah, tahara adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa atau terdapat pada badan. Karena tahara sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, maka sangat penting juga untuk mengetahui syarat wajib untuk melakukan tahara. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya bertahara sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib tersebut ialah: yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat masuk waktu atau untuk mendirikan sholat fardu, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh berhenti darah haid atau nifas, yang ke-8 ada air atau debu tanah yang suci, yang ke-9 mampu melakukan sesuai kemampuan. 2. Bentuk-bentuk tahara. Tahara terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Tahara lahir adalah tahara atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Tahara batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan ria. Sedangkan berdasarkan cara melakukan tahara, ada beberapa macam bentuk, yaitu wudu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Yang pertama yaitu wudu. Wudu menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah syara berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Syarat wudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat, memakai air suci lagi mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu seperti cat, getah, dan sebagainya. Rukun wudhu. Hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat berwudhu di dalam hati bersamaan ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan dari pertama sampai terakhir. Sunnah wudhu. Untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudhu, perlu diperhatikan hal-hal yang disunahkan dalam melakukan wudhu, antara lain sebagai berikut. 1. Membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Yang keempat, membasuh dan membersihkan lubang hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Yang keenam, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketujuh, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Yang ke-8, membasuh anggota wudhu 3 kali. 9. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Yang ke-10, membaca doa sesudah wudhu. Hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan tanpa keluarnya air seni atau dubur anus, baik berupa angin maupun cairan. Kentut seperti kentut, kencing, tinja, darah, nanah, mazi, mani, dan sebagainya. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan tanpa pembatas. Yang keempat, tidur dengan nyenyak. Yang kelima, hilang akal. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu
atau pasir atau tanah. Yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit. Tayamum merupakan pengganti dari berwudu. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air, maka tidak wajib mengulang sekalipun waktu sholat masih ada. Syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebab yang membolehkan mengganti wudu atau mandi wajib dengan tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci. Adapun rukun tayamum, yang pertama niat, yang kedua mengusap debu ke muka, yang ketiga mengusap debu kedua tangan sampai siku, yang terakhir tertib. Sunnah tayamum. Dalam melaksanakan tayamum, seseorang hendaknya memperhatikan sunnah tayamum sebagai berikut. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, menepiskan debu yang ada di telapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari-jari tangan. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Yang ketujuh, membaca doa seperti doa sesudah wudhu. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum seseorang menjadi batal itu karena sebab sebagai berikut. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, keadaan seseorang melihat air yang suci yang mensucikan atau sebelum sholat. Yang ketiga murtad atau keluar dari agama Islam. 3. Mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Rukun mandi wajib. Ada beberapa hal yang menjadi rukun dalam melaksanakan mandi wajib, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Sunnah mandi wajib. Pada waktu mandi wajib disunahkan melakukan beberapa hal, antara lain 1. Menghadap kiblat, 2. Membaca basmalah, 3. Berwudu sebelum mandi, 4. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, dan yang kelima menggosok badan dengan tangan. Beberapa penyebab diwajibkannya mandi wajib. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab diwajibkannya mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani atau sperma dengan syahwat baik ketika sedang tidur maupun dalam keadaan terjaga. Akan tetapi, apabila ia bermimpi tidak disertai keluarnya mani, maka ia tidak wajib mandi. Yang kedua, selesainya haid bagi perempuan. Yang ketiga, selesai melahirkan. Yang keempat, selesai nifas, yakni darah yang keluar sesudah melahirkan. Yang kelima, meninggalnya seseorang atau jenazah. Selanjutnya, praktek mandi wajib. Bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa atau mengalami haid dan anak laki-laki dewasa yang sudah mengalami mimpi basah, wajib melakukan mandi wajib. Perhatikanlah beberapa langkah yang harus diketahui dalam melakukan mandi wajib sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa kamu benar-benar telah mengalami hadas besar. Yang kedua, lakukan sesuai dengan rukun mandi wajib yang telah kamu pelajari. Yang ketiga, sempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi wajib. Yang ketiga, keterkaitan tahara dengan gaya hidup sehat. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah tahara, kesucian dan kebersihan. Sehingga dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan bertakwa kepadanya. Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih ini. Sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai-nilai keimanannya. Sehingga di dalam
sehingga dia belum termasuk orang-orang yang betul-betul beriman. Di samping masalah kebersihan diri, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri sendiri. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kebersihan lingkungan ini. Yang pertama, menjaga kebersihan sumber air. Hendaklah kita selalu menjaga kebersihan sumber air seperti sumur, kolam, sungai, dan lain-lain. Karena air itu akan kita gunakan sebagai sumber air minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Air yang tercemar akan menyebabkan lahirnya berbagai penyakit seperti diare, malaria, dan lain-lain. Dalam hal ini, Islam telah dengan tegas melarang umatnya supaya tidak mengotori sumber air. Dalam hadis kita dilarang untuk kencing di air yang tergenang dan mengalir. Di sini tersirat makna lebih luas bahwa kita dilarang untuk mengotori air itu dengan cara apapun, bukan hanya sebatas kencing saja. Yang kedua, mencuci atau bersuci dengan air yang suci. Dalam masalah bersuci dari hadas dan najis, Islam sangat menekankan penting air yang suci untuk membersihkan berbagai kotoran yang ada di tubuh dan pakaian kita. Karena kalau air itu sendiri tidak bersih, bagaimana ia akan membersihkan benda yang kotor? Yang ketiga, menjaga kesucian tempat yang ramai dikunjungi orang. Menjaga kebersihan tempat yang banyak dikunjungi orang sangat penting, karena jika saja tempat itu kotor dan menjadi sarang penyakit, maka akan sangat mudah untuk menjangkit banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Menyadari bahaya tersebut, Rasulullah dengan tegas melarang kita untuk buang air besar dan kecil di tempat yang dilewati banyak orang, dijadikan tempat berteduh, di bawah pohon yang berbuah, tempat ibadah, dan lainnya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.